Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Selin Muhsin dengan NIM 1904015175, Nurul Fitria dengan NIM 1904015114, dan Ratika Yuswanti dengan NIM 1904015098. Jadi di sini kami mendapatkan tugas dakwah lapangan terhadap keluarga Duafa, dan kami memilih Ibu Sati dan Bapak Sudirman sebagai target untuk keluarga Duafa untuk kelompok kami. Berikut ini merupakan profil dari keluarga Ibu Sahati dan Bapak Sudirman. Ini merupakan kondisi rumah Bapak Sudirman dan Ibu Sahati yang sudah kami datangi. Nah, setelah kita tahu rumahnya, di sini kita ngobrol-ngobrol dan ibunya juga cerita. Dia tuh jualan sayuran juga udah cukup lama, dan dia juga punya 3 anak. Sebenarnya dia punya 8 anak, anaknya meninggal, jadi sisa 3 anak. Semuanya juga udah pada berkeluarga. Nah, karena terdampak COVID ini, jadi anaknya ada yang gak kerja juga. Nah, Ibu Sati ini dia tinggal cuma berdua sama bapaknya aja di rumah, karena mereka juga tinggalnya jauh-jauh, tapi katanya tiap bulan kadang suka datang. Nah, terus juga beliau juga cerita sebenarnya udah nggak kuat buat jualan sayur karena kan kakinya juga sakit karena pernah operasi karena kena paku. Nah, di sini dia juga cerita, jadi dia punya anaknya tuh terkena kanker usus. Nah, dia kan harus kemoterapi. Nah, terus kata ibunya tuh ini sebenarnya kemoterapi terakhir. Biaya kemoterapi itu kan tiap kemonya 800.000, belum obatnya beda juga. Nah, karena anaknya juga karena terdampak COVID jadi nggak kerja. Nah, jadi Ibu Sati ini juga membantu untuk biaya kemoterapi anaknya itu. Keuntungan berjualan sayur juga tidak terlalu banyak, apalagi kalau sayurnya kadang sudah pada layu, busuk, kan harus dibuang dan harus beli yang baru lagi. Jadi terkadang dia bilang cuma untuk kebutuhan makan sehari-hari aja uangnya. Udah lumayan tua juga sama bapaknya, jadi kasihan aja kalau misalkan pergi ke pasar jauh, capek gitu. Jadi kelompok kita berinisiatif, ibunya buka warung nasi uduk di rumah biar anaknya tuh yang masih muda dia bisa bantu untuk jualan sayur di pasar, dan Ibu Sati bisa jualan nasi uduk di rumah deh. Karena kan kasihan juga kan udah tua kalau keluar jauh capek, jadi kan mendingan jualan di rumah. Kita belanja dulu. Nah, di sini kita tuh belanjanya tuh di pasar belakang kampus FFS. Kebetulan di situ kan ada pasar, jadi kita sekalian belanja ke situ, sekalian nanti langsung berangkat. Kebetulan juga di situ juga lengkap juga pasarnya. Jadi kita tuh beli keperluan kayak sembako gitu. Nah, jadi kita tuh ada inisiatif untuk ibunya bisa buka warung nasi uduk di rumah gitu, karena kan lumayan juga.
kita udah selesai belanja nih, waktunya kita berangkat ke rumah Ibu Sati dan Bapak Sudirman. Nah ini kita udah ada di gang rumahnya. Awalnya kita mau bawa mobil, ternyata rumahnya kan nggak bisa masuk mobil, maksudnya buat bawa-bawaannya. Menyewa Grab ternyata tidak bisa, akhirnya kita menggunakan motor untuk masuk ke dalam rumahnya. Oke, mari kita masuk. Assalamualaikum. Setelah kita memberikan bahan-bahan sembako untuk ibunya, kita sedikit ngobrol-ngobrol. Dalam memunasabahkan, munasabatan yang menghubungkan. Ketika ke dalam menghubungkan surat Al-Ma'un dengan surah At-Taubah ayat 34-35, ke dalam memahami ayat ini tidak saja mengancam orang yang tidak mengeluarkan zakat, akan tetapi bagi siapa saja yang menyimpan harta hanya untuk kepentingan diri sendiri, tidak mendermakannya di jalan Allah. Menyimpan harta itu tabungan masuk menyimpan gitu ya. Jadi tidak saja mengancam orang yang tidak membayar zakat menurut Kiai Dahlan dalam memahami Al-Ma'un kalau dihubungkan dengan At-Taubah 3435 itu, ini juga mengancam siapa saja yang menyimpan harta hanya untuk kepentingan diri sendiri, tidak mendermakannya di jalan Allah, tidak mau berinfak. Lebih lanjut, Dahlan mengajarkan untuk bekerja keras. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh dosen kami, jadi jangan takut untuk bersedekah, karena sedekah itu tidak mengurangi harta. Sebagaimana hadis yang mengatakan bahwa infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya atau menyimpan tanpa mau mensedekahkan. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rizki tersebut. Dan janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Jadi, jangan takut bersedekah, karena sedekah tidak akan membuat kita miskin. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.